Hello, welcome back to Ngobrol bareng Indri. Saat ini kita berada di Omahe Indonesian Brasserie in Amsterdam yang baru saja dibuka dan kita kedatangan salah satu foundernya yang bersama dengan kita bernama Yoga Wang Mahendra Alam. Iya. Ya, yang tentu saja Yoga sebelumnya kuliah di Amsterdam, tetapi ternyata mempunyai passion di F&B dan akhirnya bisa mendirikan atau bisa mempunyai F&B bisnis di Holland yang baru saja kita buka. Nah, tanpa berpanjang kata, kita dengarkan dulu nih tentang Yoga dan bagaimana ceritanya sampai ke titik ini. Halo Yoga. Halo Tante. Terima kasih sudah datang di Ngobrol bareng Indri. Sama-sama Tante. Ya, nah mungkin say hello juga kepada teman-teman di Ngobrol bareng Indri. Halo semuanya. Ya, nah pengen dengar ceritanya dong untuk Yoga sendiri. Siapa Yoga, kuliahnya apa kemarin, rumahnya di mana di Jakarta dan sebagainya. So ya jadinya nama aku Yoga. Aku sekarang umurnya 29, hampir 30. Belum tahun ini 30, belum 30, 29. Ya aku itu anak terakhir dari dua bersaudara. Jadi kita satu keluarga itu berempat. Aku punya kakak satu sekarang tinggal di Jakarta. Aku di Jakarta itu sebenarnya bukan Jakarta juga sih, sebenarnya kayak BSD. Tangsel, Nggak apa-apa, Tangsel. Tangsel ya. Tangsel tetap bangga, Tangsel. Tapi kalau keluar harus ngomongnya Jakarta karena emang itu yang cuma dikenal ya. Iya, iya. Kalau orang bilang kayak Tangsel kayak mereka, hah? Kayak nggak akan tahu. Di mana itu? Iya, di mana itu? Kuliahnya di mana kemarin? Aku itu kuliah di UI, ngambil double degree. Aku ngambil di UI itu di Fakultas Ekonomi, ngambil manajemen. Habis itu lanjut double degree ke Groningen, ngambil international business. Setelah itu aku lanjut lagi S2 di Groningen, ngambil small business and entrepreneurship. Nah, ternyata keren banget ya Yoga. Sudah akhirnya berhasil membuka restoran sekeren Omahe ini. Ini kita berada di restoran Omahe. Buat teman-teman yang sedang mampir ke Amsterdam, jangan lupa mampir di Omahe di daerah The Pipe. Iya. Keren banget, makanannya enak-enak banget. Nah, Yoga boleh dong diceritain tadi kuliah di international business, kok tiba-tiba apa itu bisa punya patience di F&B itu gimana? Nah, tapi sebelum cerita kita tes dulu yuk. Oh iya. Boleh. Ya. Yes, cheers. Cheers. Untuk suksesnya Omahe. Oke, gimana tuh Yoga? Sampai akhirnya punya patience di F&B. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin passion di F&B-nya sendiri, itu kebetulan aja sebenarnya. Kebetulan, tapi sebenarnya kalau dibilangin passion dari kecil, dari awal, itu sebenarnya aku tuh dari kecil tuh sebenarnya pengen banget punya usaha kan. Jadinya emang I always look up to people yang as an entrepreneur lah ya, punya usaha sendiri terus segala macam. Dan aku ngelihat orang look up to entrepreneur nggak harus yang entrepreneur gede, misalnya kayak punya pabrik, atau misalnya yang kayak punya kilang apa, punya apa, as simple as kadang ya kayak ngelihat tetangga ada yang buka warteg, ada yang buka warteg dulu pas aku kecil, dari tahun berapa tuh pas pindah tahun 99, kayak cuman punya warung kecil, sekarang dia udah punya warteg gede yang kayak gitu. Dan aku bilang kayak hebat ya yang kayak gitu. Jadinya kayak aku emang selalu always look up to entrepreneur lah, yang kayak gitu. Dan why F&B itself itu karena itu terdiri pada saat aku kuliah. Ini aku ke Belanda, kayak aku banyak nggak lulus mata kuliah. Long story short kayak itu tuh ngena banget di aku, dan sampai aku titik kayak aku depresi bukan cuman yang kayak sekedar yang kayak ya aku sedih nggak lulus sekali dua kali, tapi nggak, kayak ini sedihnya berlarut-larut, berjalan 1 bulan, sampai satu titik di mana aku harus pulang ke Indo 1 minggu aja untuk ke dokter, dan dokter menyatakan aku kena clinical depression. Oke. Yang kayak gitu. Mungkin istilahnya mental health kali ya sekarang ini ya. Sekarang ini dibilangnya mental health ya, yang kayak gitu. Tapi zaman dulu belum ada yang tahu, belum ada yang dulu. Aku juga dulu sampai ke dokter aja kayak aku udah dipaksa orang-orang yang kayaknya lo ke dokter deh. Yang kayak gitu, sampai yang kayak aku baru tahu kayak depresi itu tuh sebuah penyakit, bukan kayak cuman kayak alasannya kayak gue lagi sedih, yang kayak gitu. Iya.
yang kayak gitu. Terus udah gitu kenapa balik lagi ke topik kenapa F&B, jadinya kayak aku selalu mencoba untuk apa tuh namanya kuliah tetap melanjutin semua sendiri, balik lagi ke Belanda dan segala macam, kayak fight myself day by day. Kadang there are days yang kayak aku menang, yang kayak aku bisa yang kayak belajar 3 jam 4 jam. Ada beberapa hari aku yang kalah, yang kayak belajar cuma setengah jam aja udah empot-empotan. Tapi there are days, there are like in between, sampai pernah satu titik di mana yang apa tuh namanya kayak aku udah sampai ke perpustakaan, kepengen banget nangis, nggak kuat, kayak aku ke toilet, pasang timer 15 menit, udah nangis di toilet 15 menit, puas-puasin, habis itu balik lagi belajar. Yang kayak gitu. Wow, sampai seperti itu ya. Iya. So finally how you recover from that? Jadinya kenapa aku recover from that itu, ini related to F&B. Jadinya apa tuh namanya, it's basically cooking that brings me peace. Oh, Masak. Jadi itu dari masak. Jadinya waktu itu S1 kena depresi, work my way through the depression, through my university days. Terus udah gitu lulus S1, pada saat Covid itu aku masih di Belanda, karena Covid itu waktu itu kita ada discussion sama orang tua kayak mendingan pulang atau stay, karena apa tuh namanya kalau pulang kayak aku pengen buka bisnis atau cari kerja. Papa mama bilang ya kayak ngapain semua lay off, mau buka bisnis juga peraturannya masih nggak jelas, kamu di sana aja ngambil S2, karena kayak aku baru cerita bahwa aku udah bisa ngambil S2 yang kayak gitu, requirement-nya sudah masuk. Ya udah ngambil S2, ngejalanin Covid sendiri di apartemen, not even an apartment, it's student housing. Cuman 11 meter persegi, sendirian, nggak bisa pulang ke Indonesia. Jangan pulang ke Indonesia, ke supermarket aja banyak hadangan ya, yang kayak gitu. yang kayak gitu, jadinya kayak ya I find my peace di dalam kamar itu dengan cara ya masak, yang kayak gitu. Jadinya setelah itu masak, terus ada makanannya awalnya kayak masak yang biasa-biasa ya, terus makin lama makin coba bumbu kiri kanan, terus yang kayak oh kok enak ya, yang kayak gitu. Nah terus aku kira tuh yang kayak oh mungkin nih ego nih yang kayak gitu, coba tanyain temen deh kayak gitu. Validating kan di Belanda kan peraturannya lebih loose lah ya compare to Indo, jadi kadang-kadang kita masih bisa ketemu temen yang kayak gitu. Terus gitu panggil temen, itu gue masakin ke rumah gue yang kayak gitu. Terus temen gue kayak wow ini enak banget. Sejak itu kayak aku jadi yang kayak oh maybe I can make something out of this, yang kayak gitu. Jadinya abis itu ya udah apa tuh namanya kayak langsung yang kayak I have a new obsession basically in hospitality. Oke, good to teman-teman. Jadi salah satu pelajaran, even though any of you maybe saat ini sedang mental health, jangan down, you can recover from it and you still can achieve whatever the dream that you have, as long as you have really strong motivations, persistence and perseverance untuk really coming out of your mental health and making things happen of whatever the dreams that you are having right now. Ini sudah contohnya. Oke, thank you Yoga. Nah, boleh dong setelah tahu bahwa your passions is F&B, what have you done? Yeah, so basically what have I done since I have that obsession itu, awalnya sempet telepon orang tua kayak Pa, Ma, aku mau keluar dari master aku, I wanna pursue cooking school. Terus kayak gitu papa mama no. No cooking school. No cooking school. Papa mama yang kayak no, kayak kita udah bayarin lo sekolah di Belanda segala macem, you have to finish it kayak gitu. It's also your choice kayak gitu. Terus aku yang kayak ya tapi ini passion aku pengen masak apa semua segala macem. Sampai kita reach an agreement, papa mama bilang kayak gini, kalau kamu selesai master, habis itu kamu bebas mau ngapain aja, terserah, yang kayak gitu. Wow. Jadinya kayak aku yang kayak oh oke, I just have to finish this, then I can do whatever I want. Jadinya kayak aku juga masternya itu pun spirit untuk segera iya, jadinya spirit buat lain masternya kayak oh oke, malah makin kenceng yang kayak just get this over with. Kayak dan untungnya adalah papa mama bukan tipe orang yang kayak minta yang kayak selesai dengan angka 9 ya atau berapa, nggak. Papa mama yang penting kalau ada kertasnya udah, yang kayak gitu. Ya gitu. Nah terus habis itu ya udah setelah lulus master ya I try to work my way around di restoran bisnis, karena kan pasti kalau di dunia hospitality kan udah ada orang yang belajar di sana, yang udah ada they have their leeway, dan aku ada yang bisa dicontoh gitu ya. Ada yang bisa dicontoh, dan mereka misalnya kayak punya pendidikan, kayak misalnya kayak anak-anak yang sekolah hospitality kan pernah stase, pernah apa tuh namanya, pernah part time atau apa. Dan aku tuh selama kuliah itu nggak pernah ngadain itu, jadinya setelah lulus kuliah I have to start from the bottom, yang kayak gitu, untuk di industri ini, yang kayak gitu. To learn Yang dimana kayak aku baru mulai di umur 26,
yang dimana orang-orang ini rata-rata udah pada mulai dari umur 16 yang kayak gitu, jadi kayak aku harus dari So bawah. tell me what is from the bottom. From the bottom is basically like dari pekerjaan yang di restoran itu, yang ke apa tuh namanya, mulai dari kayak dishwashing, terus udah gitu jadi abis dishwashing kayak udah mulai boleh ke depan yang kayak gitu, boleh ke depan udah boleh serve customer. Tapi emang aku awal kerja jadi waiter sebenarnya, jadi waiter di depan. Dan jadi waiter di depan itu kayak aku wah salah kiri kanan apa-apa semua segala macam, dimarahin kolega apa semua segalanya, dimarahin bos. Berarti oke okay. Terus kayak kadang-kadang yang kayak restoran nggak ada dishwasher, yang kayak juga ke belakang dishwashing yang kayak gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa, mulai dari situ. Terus habis itu malah ketemu opportunity lain. Sebenarnya aku pengennya di kitchen, tapi aku ketemu opportunity lain yang kayak bisa nge-combine kayak mimpi aku sebagai entrepreneur dan F&B. What it Oke. is? Jadi waktu itu aku ke Amsterdam, ketemu makan di restoran satu restoran ini. Nah terus habis itu yang kayak ownernya kayak nanyain yang kayak lo siapa, lo apa tuh namanya, lo di Belanda ngapain apa segala macam. Terus habis itu kayak aku bilang yang kayak oh gue lagi nyari kerjaan full time nih yang kayak gitu di Belanda. Gue sekarang lagi part time di fine dining, jadi waiter yang kayak gitu. Nah terus habis itu dia bilang ya udah oke, coba kasih CV lo apa semua segala macam kan. Terus kita ngobrol semua segala macam, kayak aku bilang yang kayak well I don't want to wipe tables my whole life yang kayak gitu, kayak gua ada opportunity to grow nggak with you ya gitu. Terus kayak dia bilang yang kayak oh pastinya ada yang kayak gitu, kayak aku bilang yang kayak kemungkinan franchise ada nggak yang kayak gitu. Terus dia bilang ada banget yang kayak gitu. Wow, Abis that's itu really an opportunity ya. menurut aku yang kayak wow this is the golden opportunity, jadinya yang kayak dari, dan itu lokasi di Amsterdam dan aku di Groningen pada saat itu. Kayak I'll pack my bags to Amsterdam tanpa rumah, tanpa ada any sort of safety di Amsterdam. So you go for it. I just go for it. Okay. Yang kayak gitu. So teman-teman ya, once you are finding an opportunity that is aligned with your dream, you go for it. Ya, Yoga S2 sudah lulus master, but really wanting to be a full time in an F&B business dan bahkan starting from the bottom gitu. Jadi jangan pakai topi S2, masa S2 gua di F&B yang from the bottom. Means this is part of the passions and you have to do it gitu ya Yoga ya. Iya. Oke, wow, ternyata menarik sekali ya, ada opportunity untuk franchise di apa itu F&B yang Yoga mau kerja di Amsterdam ini. Iya. Dengan segala totalitas tanpa ada really safety net, you go for it from the Groningen to Amsterdam. Iya. And then what happened? Terus habis itu karena ini franchise dan aku maksudnya kenal dekat lah ya sama ownernya. Tapi perjanjiannya adalah si yang punya tokonya ini, franchise-nya adalah dia mau gini yang kayak pada saat lo franchise tempat gua, I want to know that you are fully ready. Jadinya kayak I want you to be on the floor. Yang kayak gitu, kayak tahu semuanya end to end. Jadinya yang kayak di depan gimana, di kitchen gimana. Terus udah gitu dia juga nge-trigger aku untuk mengerti bisnis di Belanda. Jadinya kayak dia minta yang kayak oke. Bagaimana mendirikan bisnis di Belanda? Iya, jadinya yang kayak misalnya yang kayak oke Yoga bikin PT. Perizinan. Dia yang kayak gitu bikin PT apa, terus habis itu kayak bikin perjanjiannya gimana, apa segala macam, ke notaris gimana. Terus dari di PT itu juga aku harus dia tahu komponen apa aja, misalnya kalau PT-nya belum berjalan, apa aja sih yang harus aku laporin ke pemerintah, ke siapapun lah itulah yang dan dibutuhkan. requirement-nya katanya strict banget kan ya, requirement-nya di sini, I mean as compared to di Indonesia ya. Iya. Maksudnya kayak kita harus tetap maksudnya simple, maksudnya kayak kita udah punya PT misalnya belum berjalan gitu, tapi kita tetap harus lapor yang kayak ke pemerintah yang kayak oh PT kita belum berjalan gitu, tetap harus lapor pajak, kayak sesimpel itu. Itu maksudnya the simplest thing, tapi banyak hal kiri kanan yang kita harus perhatikan lah di sini. So you finally get a PT or gimana? Jadi sekarang aku udah ada PT sendiri dan PT-nya sudah berjalan dan itu sudah berjalan lama. Tapi ya kayak long story short tentang franchise ini, for now we go on our separate ways. Bukan karena kita tidak cocok atau apa, cuman
I just have another vision that I want to Tapi make. pada saat itu katanya kamu kena kendala dengan perizinan, yang nunggu-nunggu visa dan sebagainya. Ya, perizinan visa jadinya itu, dan di situ aku juga belajar lagi tentang yang kayak visa. Dan tentang visa itu jadinya kayak aku tadinya visa student pindah ke visa Zukiar itu seeking year, jadinya kayak buat orang-orang orientation program yang dimana kayak kalau udah kuliah di Belanda kayak pemerintah yang kayak we give you opportunity for like a one year to find a job, create a business, whatever it is di Belanda. Visa. Ya, to secure your place di Belanda lah, basic itu dari pemerintah Belanda. Nah tapi pada saat itu kayak aku kerja apa semua segala macam, itu aku pindah ke Amsterdam tuh banyak banget komponen yang harus dipikirin, kayak cari rumah, bikin PT, ngurusin visa, yang kayak gitu. Dan kerja pun dulu juga yang kayak kerjanya panjang dan banyak yang kayak gitu. Jadi struggle banget ya, kiri kanan. Struggle kiri kanan lah, tapi yang kayak karena dikerjain semua one by one selesai, yang kayak gitu. What keep you fire at that time? Why, saya dengar kamu pivoting juga bahwa ternyata jalan ini nggak bisa ditempuh, pindah ke jalan yang lain dan sebagainya. What keep you fire, or what keep you still consistently passionate about making the dreams come true? Ini mungkin kedengarannya agak jelek kan. Kedengarannya agak jelek, tapi itu tuh kayak whether we like it or not, ini berlaku untuk semua orang. Semua orang itu suatu saat nanti itu akan meninggal. Suatu saat nanti akan meninggal, dan untuk aku kayak ya aku udah sudah accept maksudnya, dan udah maksudnya nggak takut atau gimana, kayak kalau misalnya if I have to go, I have to go, yang kayak gitu. Tapi karena aku masih di sini, kayak aku ngerasa yang kayak ya aku harus tetap berjuang, maksudnya kayak enjoy it, yang kayak gitu. Dan pada saat itu yang aku lihat adalah I have the opportunity to pursue my dream. Yang kayak gitu. Jadinya kayak aku akan bekerja keras kayak, dan kalau misalnya if it's gonna crash and burn suatu saat nanti, misalnya kayak visa aku ditolak segala macam, aku harus pulang ke Indo, deportasi kayak whatever it is. Pada saat nanti aku di Indonesia, aku cuman gak mau ada kepikiran balik ke belakang bahwa yang kayak I should have done more, I should have give it my all, yang kayak gitu. Kalau misalnya aku ngerasa di titik itu, if I have give it my all and it doesn't work, then I know that that's not my place and I'm fine with it. Gitu. Bagus banget nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekalian sekarang mendengarkan podcast ini, I think it's really one of the great value coming from yoga. Kalau kita itu punya patience, make sure you put all effort to make it happen. Ya, karena nggak akan pernah ada rugi ya untuk put all effort to make it happen. But once you understand that actually this patience or this dream is not going to be successful and you have to let it go, itu rasanya lebih lega gitu ya. Lebih lega karena nggak ada yang nyangkut. Dan tidak ada penyesalan. Dan aku juga mengerti bahwa penyesalan itu tuh jauh lebih sakit daripada disiplin, yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak aku males-malesan apa semua segala macam, ntar habis itu di kemudian hari ngadepin masalah lain, pasti aku ngeliat masalah ke belakang yang kayak gue punya masalah ini, yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dulu masalah ini sudah kita coba selesaikan secara sepenuhnya dengan tenaga kita dan it doesn't work, dan masalah di depan datang, kita ngeliat ke belakang yang kayak punya masalah ini, ya but it doesn't work, so what, just like move on, yang kayak gitu. And let go ya. Keren banget. Nah, jadi udah pivoting berkali-kali, terus akhirnya tetap berjuang untuk mendapatkannya. Sebenarnya actually what is your ultimate dream, Yoga? Is it an FMB is the ultimate dreams of you as a person atau gimana? Sebenarnya enggak sih, Tan. Kalau misalnya dibilang FNB itu my ultimate dream, not really. Sebenarnya aku itu I just wanna have a peaceful life, that's one thing. A peaceful happy life, that's one thing. The other thing is kepengen bantu orang kan sebenarnya. Kayak aku kepengen someday itu punya NGO, tapi for now sampai detik ini aku nggak tahu kepengen ngebantu orang itu seperti gimana dan apa. Tapi yang aku tahu adalah jika aku ingin memiliki NGO nanti pada saat di kedepannya,
I need to secure myself first. Yang kayak gitu. And the security itu coming when you have an entrepreneur. Yeah, when I have an entrepreneur Successful and entrepreneur. yeah, successful business basically. Business, Yeah. gitu. Okay, so the successful business is the medium for you to secure yourself before you do for others. Yeah. Is that? Yeah. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Bahwa ini salah satu typically, Gen Z saat ini yang sudah berdasarkan beberapa research mengatakan bahwa they are not just trying to make themselves fulfilled, but also trying to contribute into the society. What it is, some of the people has figured it out, but some of the people not. But the motivations is already there. So thank you, Yoga. I think Thank you, it's really Tania. very inspiring for all of you to figure out what I can do more, as apart from what I do for myself or for my family. Yeah, what I can do more that is really benefiting for the people around me. I think that is really very inspiring. Jadi teman-teman, kita udah dengerin ya bagaimana the persistence and perseverance of Yoga di dalam fighting against realizing his dream on F&B. Udah jalan ini nggak bisa, pivoting ke jalan yang lain. Jalan yang lain belum tentu bisa, tapi mesti harus pivoting lagi to really make the dreams come true. So Yoga, finally you make it happen. So what was your feeling when finally your dreams come true? Even though baru sebulan ini ya, jadi comes true-nya adalah F&B-nya udah ada. Nah, kita doakan nanti bahwa F&B ini benar-benar akan sukses seperti dreamnya Yoga. Nah, tetapi saya pengen tahu, what was your feeling when you are able to make your dream come true? Ini jawabannya pasti nggak akan sesuai ekspektasi semua orang, termasuk diri sendiri. Okay. Karena kayak aku dulu kayak so always imagine yang kayak punya restoran nanti tuh ya kayak it feels in myself it's like a really big explosion or like something like that. Tapi yang aku rasain itu tuh malah yang jadi yang kayak let's go, let's make go, it happen. like kayak let's go to work, like let's go in a good way, yang kayak I am ready, let's go, but it's not like a big happy explosion, but it's more like this is it. Part of the responsibility as well, or gimana? Yeah, it is. It is karena yang kayak aku tahu kayak punya restoran is a really big responsibilities. Jadinya kayak aku ngerasa yang kayak nggak bisa main-main di sini. Okay. Yang kayak no more what if, no more kayak ya diem-dieman atau apa yang kayak gitu lah. Jadi benar-benar you want to rock the world ya, dengan gimana caranya supaya ini menjadi sukses gitu ya. Ya, dan tentunya adalah pada saat menjalanin itu tidak semudah yang dibayangkan, dan aku pun juga sekarang juga masih banyak belajar. Yeah, another big learning. Iya. So previously is really a lot of learning on how to make it happen. And then now is learning on how to make it successful. How to run it well and make it Run it successful. Yeah. Excellent. Nah, Yoga, saya yakin banyak dari teman-teman atau beberapa teman-teman yang mendengarkan ini juga in the middle of something to make it happen or to make it successful. Kalau rooted in your own experience in never giving up, persistence, perseverance, pivoting satu dan lain hal to reach really your dream, what advice would you offer to the people that is currently also in the middle of something, who have similar big dreams and facing similar obstacles? Menurut aku, maksudnya ini nggak ada saran yang bisa teplek masuk ke semua orang lah ya, karena kan situasi. It's really based on your own experience. Iya, tapi ini kayak based on my experience. Menurut aku, jangan pernah, jika kalian punya tujuan, jangan pernah takut untuk bekerja keras, jangan pernah takut untuk gagal. Karena jika kalian udah usaha semuanya, gagal pun itu juga malah menjadi sebuah keberuntungan. Malah kayak kadang-kadang pelajaran keberuntungan, karena yang kayak kalaupun gagal ya satu, kita tahu kita itu di situ bukan tempat kita, dan mungkin kalau kita di situ kita makan lebih celaka.
atau dan juga kita tahu kita tidak akan menyesal di kemudian harinya, karena yang kayak I have done it all and it's not for me and that's okay. Okay, Gitu. and you ready to move on into another opportunity. Another opportunity and then another opportunity and ya dari situ kita tinggal lihat aja. Interesting. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman Hmm. untuk apa itu all out on whatever the dreams that you want to reach, karena tidak akan pernah sia-sia. Iya, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada pembelajarannya, Pasti. ya, dan pasti akan ada apa itu insight atau akan ada motivasi di dalamnya Mhm. yang bisa membuat kamu untuk pivoting if this is something that really meant to be for you, it's going to happen. If this is something that is not meant to be for you, it also will happen and you can move to another opportunity. Karena katanya dulu beberapa orang kayak McDonald aja udah mesti gagal berapa kali gitu ya untuk bisa akhirnya sukses Iya. seperti McDonald yang sekarang gitu. So there never been anyone in the world that is successful with only once Itu try mungkin, it, iya, ya. iya, mungkin ada 1-2 orang but it's only happens once in a blue moon yang Iya. kayak hampir nggak mungkin kayak buat orang-orang Iya, standar mungkin bener. yang kayak gitu, nggak mungkin kayak saya juga kayak banyak gagalnya, banyak kebenturnya, masih harus belajar apa semua segala macam ya kayak, tapi just keep on Kena mental just keep on health going. juga. Sampai kena mental health juga, just keep going Good, on keep going ya. on ya. Terima kasih. Wow, it's really very inspiring story coming from Yoga. Thank you very much Yoga for sharing your personal growth and your learning in Thank making things happen. Ya, dan teman-teman kita doakan ya, semoga restoran ini benar-benar bisa operasional dengan baik dan sukses dan Amin. mendapatkan banyak customer. Amin. Amin. Dan jangan lupa kalau sedang di Amsterdam mampir di Omahe di daerah The Pipe ini. Dan saya yakin teman-teman yang mendengarkan sudah mendapatkan beberapa insight dari sharing yang kita dapatkan dari Yoga on really how to be persistent and perseverance in making your dream come true. Please stay tuned in Ngobrol Bareng Indri for more inspiring sharing. Thank you Yoga. Thank you Tante.